Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ex Waalaikumsalam garangan warahmatullahi wabarakatuh. yang Pak dicintai di mana saja ya. Jadi malam ini Pak D kedatangan tamu yang luar biasa. Hmm. Beliau juga seorang ex garangan. Tapi ex garangan yang satu ini beda guys. Ini beliau sudah berhasil menapakkan kakinya di Amerika Serikat. Nah, ini Pak D juga sangat bangga sekali. Dan saya tahu beliau itu justru sebelum beliau masuk di Amerika karena dia itu sudah menerbitkan buku guys. Nah, ini bisa dicari di Gramedia ini. Namanya Sudra Menggugat. Wah ini Pak D sudah membaca lebih dari separuh dan sangat luar biasa. Makanya ini Pak D hadirkan di podcastnya Pak D Dancuk. Wah ini akan kita korek-korek siapa ini beliau ini. Wah iya kan. Gawat ini. Nah, ini Pak D perkenalkan dulu, beliau ini namanya Mas Abdul Arif, putra dari Kabupaten Wonosobo. Wah ini nanti lebih jelasnya akan kita korek-korek Mas Arif ini. Matur nuwun sudah rawuh di basecampnya Chef Dancuk. Sami-sami Pak D. Wah ini Sami-sami. megah sekali nih ya gubuknya ya. Luar biasa. Mimpi apa saya? Bisa ketemu idola. Oh alhamdulillahirobbilalamin. Sering lihat videonya Pak D ya? Ya, saya sebelum ke Amerika itu rajin lihat video Pak D, terutama sebelum tidur. Wah ini Pak D peneman tidur ini. Wah. Jadi Pak D adalah salah satu di antara 3 orang yang menginspirasi saya untuk datang ke Amerika. Siap. Pak D Dancuk, Mas Andi Vlogs, Andi sama Vlog, Mas Andri Indonesia. Mas Andri Indonesia, ya. Mereka YouTuber hebat sekali itu. Tapi ini Pak Mas Arif ya, saya panggil Mas Raden Mas Arif gitu. Itu pasti kan ada Sudro kok Raden itu. Sekarang pangkatnya kan udah naik. Kalau udah di Amerika itu ini ada pangkatnya naik. Kalau saya dulu di rumah itu cuma dipanggil Mas, dipanggil Pak Le. Sekarang di sini dipanggil Raden Mas Dancuk. Tentunya ini Mas Arif ada reason yang membuat penjenengan kenapa pergi ke Amerika, karena ada option lain di Australia, di Jepang, di mana lagi ya? Ada negara-negara lain yang tidak kalah hebat dengan Amerika. Kenapa harus ke sini? Jadi kenapa saya ke Amerika? Itu ya alasan yang sebenarnya karena terpaksa. Saya dipaksa oleh situasi, saya harus ke sini. Nah, karena saya ada beban di Indonesia yang harus saya tutup. Saya sudah mencari banyak solusi, tidak ketemu. Saya sudah berikhtiar semampu saya. Alhamdulillah solusinya ada di sini. Oke, ini ada kata-kata yang tersirat ini. Ada beban yang harus ditutup ini. Kayak lubang aja ya. Beban ini bersifat apa nih? Hutang, apa pengen punya usaha, belum ada modal atau gimana? Kalau usaha alhamdulillah sudah ada saya. Sudah ada percetakan lah. Sudah cukup lah untuk hidup, untuk biaya anak-anak. Tapi kebetulan saya dulu kan aktif di politik ya. Saya aktif di politik, nah di sebuah partai. Saya sejak mahasiswa aktif di organisasi. Lalu terpilih menjadi anggota, kemudian pimpinan DPRD Wonosobo 2 periode. Kemudian maju ke DPR RI tahun 2014. Alhamdulillah belum jadi. Tuhan belum mengizinkan saya untuk jadi anggota legislatif. Kemudian maju di bursa bakal calon bupati Wonosobo. Pernah di tahun berapa itu? Tahun 2015. Kemudian maju lagi menjadi kandidat tahun 2020. Gagal juga itu? Iya, belum berhasil. Oh, bukan gagal, belum berhasil. Ini ngobrol dengan politikus itu bahasanya harus ini guys, harus bener ini, karena dibilang gagal aja salah gitu. Karena belum berhasil. Saya sebut belum berhasil karena saya belum sempat masuk ke gelanggang. Karena saya belum diizinkan oleh partai saya untuk masuk jadi ke belum tarung ya, belum tarung. Seumpama tarung ya insya Allah beda mungkin hasilnya. Tapi kita kan nggak tahu, itu kan kehendak Tuhan ya. Saya terima aja itu sebagai apa ya, jalan terbaik lah untuk saya. Nah, dari semua peristiwa itu kan
tentu menyisakan menyisakan beban pembiayaan. Hutang lah guys, ini garangan itu dengan bahasa-bahasa yang istilah itu ini kadang agak yang harus delay mikir 5 detik, menyisakan hutang gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Iya, jadi saya ini masuk politik dengan hampir tanpa modal. Saya masuk ke partai tahun 2003, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten tahun 2004, itu hanya bermodalkan sepeda motor Shogun. Ini boleh nyebut merek? Boleh Shogun, enggak apa-apa, Losdol ya Shogun. Jadi Suzuki harta Shogun. saya satu-satunya yang saya laporkan ke KPU untuk magang itu, DPRD itu? Iya, itu hanya sepeda motor Shogun, itu pun kredit. Masya Allah. Jadi saya tahun 2003 itu caleg termiskin berdasarkan daftar kekayaan yang ada di KPU. Termiskin dan kalau bahasa kita ternekat juga itu dengan modal segitu berangkat. Sebenarnya tidak nekat karena saya punya hitungan. Meskipun waktu itu saya tanpa modal material, tapi saya yakin terpilih. Kenapa? Karena saya punya modal sosial. Kan selain modal material ada modal sosial. Jadi saya sudah aktif mendampingi pedagang pasar, sudah aktif mendampingi petani, penggarap hutan, sudah aktif mendampingi masyarakat pedesaan. Dengan modal itu saya yakin terpilih dan alhamdulillah tahun 2004 saya terpilih dengan suara terbanyak. Meskipun waktu itu belum dengan sistem suara terbanyak. Sehingga saya dilantik menjadi anggota DPRD tahun 2004. Nyaris tanpa biaya. Wah, hebat. Nyaris tanpa biaya. Kemudian menjadi ketua Komisi B di DPR, membidangi perekonomian dan keuangan. Kemudian tahun 2009 maju lagi, menang lagi, terpilih lagi, suara terbanyak. Suara terbanyak? Iya, di dapil saya. Kemudian diangkat menjadi wakil ketua DPRD Wonosobo. Ini pencapaian yang luar biasa. Ini agak meleset pertanyaannya, Om. Ya. Itu tuh pakai dukun-dukun enggak itu, Om? Enggak. Ini pertanyaannya di luar dugaan. Enggak, karena Pak D itu punya teman calon anggota DPRD di kabupatennya Pak D itu di Tulungagung itu, dia juga istilahnya melakukan hal-hal sosial seperti itu, terus menyebar seratusan itu kalau dalam bahasa kita penyogoan ya. Terus dukun Tulungagung juga digerakkan. Jadi bisa saya pastikan untuk pemilu 2004, pemilu 2009 tidak ada satu amplop pun yang saya sebar. Apalagi isinya. Tidak ada. Oh, amplopnya aja enggak ada ya? Apalagi isinya. Tidak ada satupun, saya jamin. Ini kan masyarakat Wonosobo akan melihat, bisa menilai. Wah, itu luar biasa loh kalau tanpa money politik seperti itu sama. Ya ada bantuan untuk karpet ke musola. Kemudian, jadi tidak menyebar amplop dan uang tapi menyebar karpet-karpet gitu. Itu pun tidak dari uang saya. Dari ini. Nah, waktu itu saya kan kerjasama dengan DPRD Provinsi dan DPR Pusat. Siap. Nah, itu uang mereka yang saya distribusikan. Oh, masuk. Misalkan mereka bantu masjid nih ya. Mereka kan bantu karpet. Saya yang menentukan masjid mana. Oh, siap. Saya kan yang membawa ke situ. Masuk. Dapat. Intilahnya kita tidak punya uang, tetapi kita punya strategi. Kita punya cara. Ini dalam bahasa kasarnya bisa memanfaatkan situasi ini orang ini. Jadi kalau menjawab dengan dukun atau tidak, yang jelas tidak ada satupun dukun yang sesewani di periode itu. Tetapi kalau diam-diam mereka mendukung saya tidak tahu. Itu hak mereka, saya nggak bisa mencegah. Oke, lanjut. Setelah 2009 kepilih, terus berikutnya? Saya jadi wakil ketua DPR. Bahkan sempat di ujung periode saya itu, saya jadi PLT, ketua DPR. Ketua DPRD PLT. Kabupaten Wonosobo. Ya, karena ketuanya yang definitif itu di PAW. Siap. Saya sebagai wakil ketua pertama menggantikan. Meskipun berapa sisa tahun itu menggantikannya? Ya sekitar 6 atau 7 bulan lah. Oke. Alright. Wah, ini pencapaian luar biasa. Terus next-nya setelah itu? Saya ditugaskan partai untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. DPR RI Pusat. Mewakili Dapil Wonosobo, Purworejo, Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang. Wah, ini yang asik. Ini kayaknya yang beban yang muncul tadi kayaknya dari sini. Maksudnya hutangnya tadi kayaknya dari sini ya. Terus gimana, Om? Ya, karena setelah
era 2014 itu kan ongkos politik tinggi sekali ya. Mahal sekali. Kalau 2004, 2009 itu ongkosnya belum terlalu tinggi. Karena pertarungan politik waktu itu belum terlalu mahal. Tapi 2014 ke sini tambah mahal. Nah, dan saya sadar itu. Nah, di waktu itu saya belum punya modal sebesar itu, tetapi saya punya teman-teman yang kebetulan mensupport. Ada yang membantu saya sekian. Jadi dompetnya itu dari teman-teman itu ya, Om ya? Iya, dan itu akadnya pinjaman. Nah, setelah hasilnya itu saya waktu itu mendapat 88.300 sekian suara ya. Itu tapi belum terpilih. Jadi dong, loh kok enggak jadi, Om? Karena PKB hanya mendapat 1 kursi. Berarti orang yang di atasnya Saman yang dapat? Ada yang mendapatkan 127.000 suara senior saya. Dia yang dilantik. Karena saya suaranya di bawahnya nggak memenuhi kuota. Saman belum berhasil? Belum berhasil dilantik. Gagal guys? Belum berhasil. Oke, belum berhasil. Sehingga bantuan dari teman-teman sekitar tadi yang akadnya pinjaman tadi jadi tanggung jawab sampean. Ya, meskipun mereka tidak menagih sebagian, tapi itu kan tanggung jawab saya. Tapi ada kurtingan nggak ketika sama nggak jadi? Ya ada tentu saja. Ada kurtingan ya, jadi utang seberapa, terus bayaran sama ini. Ya, ada ya. Ada. Tetapi kan pembiayaan tidak berhenti di situ. 1 tahun kemudian kan saya didorong untuk maju di Pilkada Wonosobo. Untuk bupati? Untuk kepala daerah. Oh, setelah yang gagal, yang belum berhasil tadi ya? Iya. Sampai salah ini Pak. Setelah yang belum berhasil tadi diajukan mendapat tugas dari partai maju Pilkada Wonosobo. Bukan dari partai yang menugasi, tetapi sebagian kalangan dari masyarakat itu ya, selain saya juga terpanggil untuk ikut kompetisi membangun Wonosobo, terpanggil membangun Wonosobo. Iya, karena saya merasa sudah berkontribusi di 2 periode DPR. Ternyata ruangan di DPR itu menurut saya kurang pengen cukup. Yang cakupannya lebih luas. Karena DPR itu kan nggak bisa mengeksekusi. Kita hanya bisa membahas, mengusulkan. Eksekutornya kan tetap bupati. Saman pengen itu. Iya, saya punya rencana. Saya sudah tahu selama 2 periode ini belajar. Ini kebutuhan Wonosobo sebenarnya apa? Di bidang ekonomi apa? Di bidang sosial apa? Di bidang pendidikan apa? Di bidang kesehatan apa? Nah itu sudah saya rangkum menjadi, solusinya sebaiknya begini. Karena Wonosobo itu kan daerah termiskin di Jawa Tengah. Jadi kalau Jawa Tengah itu termiskin di Jawa, Wonosobo itu termiskin di Jawa Tengah. Jadi paling miskin dari yang termiskin. Nah, saya sudah punya rencana aksi, program ya, 1 tahunan, kemudian 5 tahun. Kira-kira untuk mengangkat dari jurang kemiskinan itu bagaimana solusinya. Nah, kemudian saya ikut kompetisi penjaringan di internal partai saya. Boleh saya sebut nih partai saya? Boleh. PDIP ya? Saya dari PKB. Oh, PKB. Nah, kan temenan sama PDIP. Oh, teman. Selamat dulu dong. Oke. Siap. Nah, di sana kebetulan ada seleksi. Saya dari pertama itu 9 kandidat diseleksi menjadi 6. Saya masuk. Dari 6 menjadi 4. Saya masuk. Menjadi 3 saya masuk. Menjadi 2 masuk. Nah, yang final menjadi 1 saya tidak masuk. Tapi dalam proses ini kan saya sudah melakukan sosialisasi. Artinya butuh dana untuk everything tadi ya? Itu ternyata teman-teman saya yang membantu saya di Pileg 2014 membantu lagi? Belum kapok mereka. Masih membantu lagi? Masih membantu lagi, membiayai survei saya, kemudian membiayai konsolidasi saya, sehingga itu ikut diglobalkan, dijumlahkan. Ya, pada saat saya nggak mendapat rekomendasi dari partai, itu tetap menjadi tanggung jawab saya. Yang harus sampan kembalikan. Ya, dilalah kok yang direkomendasi partai itu tidak terpilih. Dilalah waktu itu. Saya juga, padahal saya sudah dukung dia semampu saya. Nah,
Yang agak apa ya, membesarkan hati saya, meskipun saya tidak mendapat rekomendasi partai itu, survei saya tinggi. Bagus. Mungkin saya tidak pernah keluar dari 2 atau 3 besar kandidat dari survei. Itu tahun-tahun berapa, Om? 2015. Nah, seandainya sampean yang dapat rekomendasi, sampean yang jadi loh minum. Masa Pak Di? Oh iya, ini tulisannya, ini bunyinya gimana Pak Di? Ini bunyinya Abdul Arif Bupati 2015 ini. Tahu gini saya mas tak soani. Jadi ini bedanya, ini eks garangan ya, bedanya Mas Arif dan Pak D ini, beliau melangkah ke politik dulu, udah jadi anggota DPRD 2 kali, bahkan menjadi PLT-nya ketua DPRD, bahkan akan mencalonkan pilkada dengan dukungan finansialnya dari teman-teman terdekat, yang walaupun akhirnya disebut tanda kutip hutang ya. Nah, ini Pak D ini malah mengumpulkan dana dulu, ya kan. Nanti pada tahunnya Pak D pulang, baru maju bupati, bro. Wah. Bupati Tulungagung. Boleh saya bantu, Pak D? Gimana? Bantu doa. Oh, terus bantu ngetini juga nggak apa-apa, Pak. Oh, boleh. Terima kasih. Ini kayaknya akan join dengan PKB juga itu di sana. Gitu ya. Jadi, amin. Oke. Terus setelah selesai itu semua dengan pergolakan jumlah beban uang yang seperti itu, kok terpikirkan ke Amerika itu tadi? Belum selesai, Pak D. Oh, itu belum selesai teman saya itu, belum kapok minjami saya. Bantu saya. Pada tahun 2020 menjelang Pilkada Wonosobo berikutnya, saya didorong lagi. Masih maju. Dan mereka, sebagian dari mereka juga yang membantu pendanaan itu. Untuk survei, untuk segala macam. Ini sekarang kan boleh tahu nggak nominalnya dari proses A sampai Z tadi, proses selesai itu dalam rupiah berapa? Ya, yang pengeluaran terbanyak sih untuk Pileg 2014 ya. Itu yang DPR RI itu. Ya, itu yang terbanyak karena 5 kabupaten kota kan. Untuk bikin baliho, untuk bikin poster, untuk bikin sosialisasi. Sampai berapa miliar itu? Kalau tak total dari Pileg 2014 ditambah Pilkada 2015 ditambah Pilkada 2020, total itu sekitar 4,5 miliar. Masya Allah. Itu 3 event loh ya, tidak hanya 1 event loh. I know, tapi tetap banyak loh, 4,5 miliar itu banyak. Iya, untuk ukuran orang itu untuk beli ayam petelur dapat banyak loh misal gitu. Apalagi untuk beli rempeyek. Maksudnya kalau untuk jenis ayam petelur itu bisa puluhan ribu loh, itu satu harinya telurnya bisa berapa ton itu. Iya, cuma kita kan sebagai kader partai, orang yang dibesarkan di lingkungan organisasi, nggak berpikir ekonomi, kita berpikirnya ditugasi berangkat. Maju. Dan pada saat kita ditugasi ya total tuh artinya ya dengan segenap kekuatan dan kepemilikan yang kita punya. Saya punyanya toko ya toko yang saya pertaruhkan, saya punya rumah ya rumah yang saya pertaruhkan. Dan itu atas izin keluarga saya juga sudah siap untuk itu. Oke, jiwa-jiwa pejuang seperti sampean itu setelah melewati level gagal dalam berpolitik ini ya, sampai punya hutang 4,5 itu, ada rasa menyesal nggak? Kalau awalnya ada, maksudnya begini, bukan menyesal ke saya, tapi saya tuh agak kasihan sama keluarga saya. Jadi mereka yang tadinya sudah punya rumah harus ikut menanggung. Ya, rumah harus saya jual, sekarang kontrak mereka kan. Tapi keluarga kan udah siap, karena sampean seorang tanda kutip politikus kan udah siap dong dengan kehidupan seperti itu. Sebelum saya menikahi istri saya sudah sampaikan, ini calon suamimu ini aktivis organisasi. Siap apa enggak? Ya, harus siap dengan segala risiko. Dan dia siap. Dan alhamdulillah pada saat proses ini, dia selalu enjoy. Saya berhasil, dia terima. Saya belum berhasil juga dia terima. Pada saat tanah harus saya jual, dia juga mengikhlaskan. Toko saya jual juga dia mengikhlaskan. Rumah saya jual juga dia. Sekarang harus ngontrak dengan anak-anak, dia juga terima. Dan itu adalah hal yang sempat membuat saya terharu. Bukan karena kegagalan saya, tetapi karena saya melihat mereka. Terutama misalkan sebelum tidur itu kan,
Istri saya, anak-anak saya, mereka tidur itu sebelum saya tidur saya pandangi wajah mereka satu-satu. Oh, saya yang ada di Medan, mereka yang harus menanggung akibat. Gitu. Meskipun mereka menerima, tetapi jiwa kemanusiaan saya sebagai kepala keluarga kan tetap berpikir. Ini luar biasa nih. Kalau itu terjadi pada saya, Pak, malam-malam gitu, anak sama istri saya pandangi, terus dalam hati saya berkata pada diri saya, wah saya ini kurang ajar, telah membuat kalau saya loh, tapi kan sama ini kan memang jiwanya udah ikut pergerakan sewaktu kuliah, ya kan. Terus saya baca di buku ini pernah jadi penulis juga kan di Jawa Pos ya, Om? Di Jawa Pos dan sebagainya, terus di politik melalang buana udah sekian tahun, jadi rasanya memang udah jiwa pejuang itu udah ada ya, Om ya? Ya, jadi saya masuk politik tidak punya apa-apa. Waktu itu kan sepeda motor Shogun itu kan. Betul, rumah juga belum punya. Itu rumah itu saya beli kredit itu. Saya KPR itu. Jadi bukan saya jadi pejabat langsung bisa beli rumah, tidak. Itu saya cicil setiap bulan itu. Nah, saya kembalikan lagi. Awalnya saya nggak punya apa-apa. Kemudian pada saat konsekuensi kemudian saya faktanya tidak punya apa-apa lagi, ya nggak apa-apa. Awalnya nggak punya apa-apa. Jarang loh Om yang bisa menerima seperti itu, karena kalau pandangan masyarakat bawah ya, namanya orang terjun berpolitik itu, mohon maaf ini ya, banyak rakyat biasa itu yang mandang modalnya aja berani bermiliar-miliar, berarti kan ekspektasi dia nanti setelah menjabat kan dapat kembalian yang berlipat-lipat. Itu masyarakat bawah loh Om. Ya, saya kan dari masyarakat bawah. Bapak saya hanya sopir, ya, itu pun tidak nyopiri mobilnya sendiri, sopir truk. Jadi bapak saya itu buruh sopir. Tapi kan beliau menanamkan ke saya bahwa hidup itu harus bermanfaat, terutama untuk orang lain. Jadi sepanjang apa yang saya lakukan itu membawa manfaat ke orang lain, saya fine-fine aja. Itu memang panggilan hidup saya. Konsekuensi seperti itu kan saya sudah pernah berhasil. Saya sudah pernah merasakan bagaimana membuat kebijakan. Karena di politik itu cara paling mudah untuk memberikan manfaat. Contoh, kalau kita hidup di swasta, Pak D misalkan nih jadi orang kaya, bisa menyantuni orang miskin misalkan, bisa menyekolahkan mereka, memberi beasiswa. Jumlahnya kan terbatas. Sekuatnya berapa? 100 orang, 1000 orang. 50 orang. Tapi kalau kita jadi pejabat publik, sekali membahas APBD, kita bisa menandatangani membangun sekian ratus sekolah, membangun sekian ratus puskesmas, memberi sekian ribu beasiswa, meningkatkan bantuan untuk orang miskin. Sekali tanda tangan, itu efek manfaatnya itu sangat luas. Itu yang keterpanggilan saya yang utama itu di situ. Itu sampean termasuk salah satu orang yang baik lah kalau niat sampean seperti itu, apa yang di dalam hati sampean gitu. Tapi kita rakyat bawah kan melihatnya tingkah laku para politisi kita yang sudah duduk di jabatan yang empuk-empuk itu kan banyak sekali yang ini. Ya, saya bersyukur saya itu masuk ke legislatif di awal reformasi, di mana memang banyak sekali saya temui orang-orang yang memang ingin benar, karena mereka lahir di era demokrasi. Waktu itu belum marak yang namanya money politik, ya. Money politik kan marak kan 2014 ke sini. Betul. Waktu itu memang giroh niat itu masih banyak yang betul-betul ingin membuat kebaikan untuk orang itu banyak. Saya bersyukur saya masuk politik di era itu, sehingga dalam bayangan kita ya politik itu ya perjuangan. Kalau kemudian ada fasilitas, ada apa, itu hanya efek yang mengikuti, tapi bukan tujuan. Saya diajarkan oleh orang tua saya yang sopir itu untuk tidak kagetan. Hidup itu nggak usah kaget, wong kita kan nggak lama. Yang penting efek dari hidup kita itu seberapa banyak manfaat yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Wah, ini merinding loh Om saya. Masa? Dingin. Dingin ya. Jangan-jangan karena ada hantunya.
Ini bercanda guys ya. Ini Mas Arif itu memang Pak D udah sering ngobrol-ngobrol lewat telepon. Memang beliau ini orangnya luar biasa ya. Terus apa itu bahasanya? Visioner ya? Apa itu? Nggak tahu tuh pokoknya bahasanya orang yang apa itu visioner itu orangnya. Visioner tuh bukan yang pesawat televisi itu bukan ya? Ini beliau ini orang hebat. Nah ini reasonnya beliau ke Amerika sudah terjawab bahwa dia bahasa halusnya terlilit hutang lah istilahnya sampai hampir 5 miliar. Nah ini karena beliau sudah menginjakkan kakinya di Amerika. Sekarang pekerjaannya Mas Arif di Amerika itu apa? Jadi perlu saya jelaskan bahwa 4,5 miliar itu sebelum saya ke Amerika sudah saya beresi separuhnya. Oh siap. Dari kok punya uang? Menjual rumah, menjual toko, jual aset-aset menjual apapun yang saya punya. Kemudian juga semua yang saya dan istri saya jadi punya. Tinggal separuhnya. Tinggal 2M. Tinggal 2 miliar. Ya, tinggal 2M itu. Kemudian saya pergi ke Amerika. Mengikuti jejaknya Pak D karena terinspirasi video-videonya beliau. Saya tuh belum bisa tidur kalau belum lihat video dia. Karena apa? Karena yang ngangen itu umpatannya itu dancuk. Itu sama garangannya itu. Ternyata Pak D itu ada manfaatnya. Jadi terus terang aja ini para subscribernya Pak D ini. Saya itu heran sama dia. Orang itu biasanya tampil di muka publik itu kan jaim. Yang biasanya kasar dihalus-halusin, bahasanya juga dibuat. Yang biasanya nggak sopan disopan-sopankan. Dia enggak. Itu di sosial media bilang dancuk, garangan, ngumpat itu biasa aja. Ini orisinil nih. Orisinil ya. Setelah ketemu juga sama aja sama kan? aja. Lebih ganteng nggak Om? Iya sih. Alhamdulillah. Cuma saya kalau nanti bilang ganteng, Pak D malah jatuh cinta. Apa ini hasrat untuk jadi playboy kambuh lagi. Garangannya kabur lagi. Udah waras kayak sini. Oh, ya. Berarti garangan insaf. Nggih. Lah ini sebelum cerita masuknya ke Amerika bagaimana dan sebagainya, kita balik dulu. Sekarang kerja apa sekarang di sini? Saya di restoran. Sebagai Japanese, sebagai koki ya. Koki ya. Seperti Pak D lah. Seperti Pak D buat nasi goreng. Tapi masaknya lebih bersih, lebih halus, lebih sopan gitu ya. Kalau Pak D kan amburadul, Om. Tidak sebaik Pak D lah. Loh, saya itu kotor sekali loh kalau masak. Ya tapi kan side tipnya banyak. Itu dia. Oke. Side tip itu saweran. Jadi beliau ini jadi chef Japanese chef hibachi kayak Pak D inilah. Udah berapa lama di Amerika? 2 tahun, ya lebih dikit lah. Tapi kok waktu ke Amerika kok enggak datang ke Pak D? Pak D kan bisa menerening sampean. Itu ya, datang kemana ya? Itu jalan Tuhan ya. Kebetulan saya ada orang Wonosobo yang bersedia mendidik dari awal. Jadi saya itu dari bawah Pak D. Diajari cara ngepel. Saya kan di Indonesia belum pernah belajar cara ngepel yang baik dan benar Pak D. Di sana kan termasuk orang terhormat. Saya itu yang paling saya syukuri di Amerika itu adalah saya melihat dunia dari bawah. Yang dulu di sana saya dilayani, betul. Di sini saya harus melayani. Saya tidak boleh sungkan untuk ngepel lantai, nyuci piring, motong-motong apa itu namanya sayur sampai tangan saya kepotong-potong. Saya belajar masak di grill sampai tangan saya kebakar-bakar itu. Kena minyak, kena everything. Saya tuh hampir ada setengah tahun nggak berani posting apa-apa. Karena kurus saya. Karena saya tidak kayak ini ya, kayak kaget dengan situasi di Amerika tuh. Iya, saya tidak terbiasa kerja fisik. Di sini saya kerja fisik dan itu semua gengsi, semua atribut, semua itu saya buang semua. Saya adalah orang biasa, rakyat biasa yang punya tanggung jawab untuk melunasi hutang. Karena kalau tidak saya bayar di dunia, saya akan ditagih di akhirat. Itu luar biasa nih. Itu motivasi saya. Rasanya gimana itu dari situasi yang di Indonesia orang yang dihormati terus di sini jadi ngepel, jadi ngapa-ngapain, perasaan gimana? Iya, perasaannya kaget karena dulu saya kan punya ajudan ya. Sebagai wakil ketua dewan kan ada ajudan, ada sopir, ada apa kan. Ya, semua dilayani, HP aja yang ada yang megangin kan. Nah, sekarang boro-boro kan. Semua harus dikerjakan sendiri. Bahkan itu pekerjaan yang kalau di Indonesia terhitung kasar, di sini saya harus lakukan. Tapi saya memaknai itu sebagai
bentuk pendidikan dari Tuhan. Ini loh, rakyatmu itu kayak gini loh kerjanya. Kamu lakukan, kamu rasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Itu pelajaran paling, ternyata menjadi rakyat ya, Pak, yang sebenarnya itu begini. Jadi tidak ada privilege, tidak ada backing, tidak ada yang kita andalkan selain diri kita sendiri. Nah, ini saya juga waktu masuk di Amerika pertama kali itu kaget. Kenapa, Pak? Di Indonesia saya memang tidak jadi ketua DPRD atau anggota dewan apa, saya kerja kasar juga. Terus di sini ternyata kerja kasar juga, saya kaget terima duitnya banyak sekali. Wah. Dia ini suka merendah. Padahal dia ini master komunikasi. S2 ini. Waktu dulu. Jadi pendidikannya tinggi tapi merendah. Kayak padi. Bener, dia ini merendahkan diri, menaikkan mutu. Enggak, saya itu enggak merendahkan diri. Bener itu, Om. Saya kaget terima duit banyak banget. Akhirnya bertahan di sini sampai lama sekali. Ya, saya juga bersyukur. Meskipun saya kerja kasar, tapi hasilnya setimpal. Sehingga dari bulan ke bulan, itu saya bisa mengangsur itu. Teman-teman saya telepon, saya jadwal. Jadi bulan ini saya nyarutang kamu, bulan depan saya nyarutang kamu, bulan berikutnya ini tak jadwal, tak bikin kesepakatan. Alhamdulillah setelah 2 tahun berjalan ini sudah separuh habis. Dari 2M itu tinggal 1M. Saya jadwalkan tahun depan lunas. Amin. Insya Allah lunas. Dan saya bersyukur teman-teman saya ini kok ya sabar gitu loh. Uangnya dikasih saya geluntungan, saya bayar cicil 10 juta, 20 juta tiap bulan rutin gitu. Kok mau gitu. Jadi kalau ditanya Pak Aris sudah selama 2 tahun kerja di Amerika punya apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya tabungan, saya nggak punya, karena prioritas utama saya adalah nyarutang. Itu yang bikin saya nggak bisa tidur di Indonesia. Kenapa? Saya pikir gini, agama saya itu mengajarkan orang kalau punya amal atau dosa yang lain, mati, Tuhan bisa mengampuni. Tetapi kalau punya hutang, sebelum hutangnya itu diselesaikan, Tuhan tidak mau nyaur itu ya, tetap akan jadi urusan, karena itu hakul adam. Itu saya nggak bisa tidur, Om. Ini kalau saya mati mendadak gimana ya, hutang saya masih banyak. Tapi alhamdulillah di Amerika, saya bekerja keras, selain karena capek, saya bisa tidur nyenyak. Karena saya sudah mengangsur itu. Kayaknya kalau saya mati sewaktu-waktu, Tuhan maklum deh. Kan udah niat ngangsur kan, dan udah sampai perjuangan masuk ke sini. Hidup saya lebih tenang, psikologi saya juga lebih sehat, badan saya juga lebih sehat. Karena banyak gerak. Dan kelihatan lebih ini, auranya keluar. Emang Saman tahu aura saya waktu itu? Belum sih. Tapi kayaknya ini bersinar gitu loh. Nah, wah ini guys perjuangan yang sangat luar biasa ya. Orang seperti beliau susah dicari nih ya. Sampai tidak bisa tidur karena hutang, sampai merantau ke sini 2 tahun hanya untuk menyaur hutang dan hampir lunas ya. Nah ini pertanyaan saya, dan saya yakin pertanyaan dari ex Garangan. Kalau utang udah lunas, terus punya simpanan berapa miliar, oke. Terus insya Allah misalnya Saman kembali ke Indonesia lagi. Sudah kapokkah dengan berpolitik? Enggak, karena saya anggap itu bukan kesalahan. Berpolitik itu panggilan hidup saya. Mungkin sampai mati saya akan tetap di situ. Berarti ada niatan untuk terjun kembali ke dunia politik. Bedanya adalah kalau dulu saya dengan cepat memutuskan untuk berkompetisi ini, berkompetisi itu. Kalau sekarang lebih dihitung lagi. Kalau besok saya nggak akan ngejar jabatan. Siap. Saya karena saya dididik sejak dulu untuk menjadi pekerja sosial, kapanpun masyarakat membutuhkan tenaga saya, memanggil saya untuk posisi apapun, saya siap. Tetapi saya nggak akan minta. Saya tidak akan mengejar. Tetapi kalau saya diamanai, saya siap. Siap untuk berangkat lagi. Ya, tapi nggak akan ngoyo untuk mengejar ini, mengejar itu. Enggak. Saya semakin kesini, saya semakin membenarkan ajaran agama saya. Kebetulan saya dididik di pesantren. Dan pesantren itu mengajarkan, jabatan itu aja digolek. Nanti. Tapi nak teko, jangan lari. Jabatan jangan dicari, kalau datang jangan lari. Itu benar. Di sini saya yakini itu. Jadi saya menyediakan diri dengan apa yang saya punya, mungkin sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman. Dan kayaknya misalnya Pak Arif ini kembali ke dunia politik lebih mantap dong, karena
nanti kos-kos politik itu dari kantong sendiri. Sejak dulu juga sebenarnya dari kantong sendiri dan teman-temannya. Dan teman-temannya itu yang banyak Om. Jadi artinya mudah-mudahan berhasil ya, tapi kalau misalnya belum berhasil kan tidak harus menanggung beban. Yang pasti sampai hari ini pun saya masih aktif tercatat sebagai salah satu pengurus ya. Tapi yang ada dalam benak saya itu membuat planning ekonomi. Saya kan kalau pulang bawa sedikit bekal. Saya nggak usah nyebutkan tahun berapa saya mau pulang ya, biar jadi surprise. Betul. Karena kalau saya sebutkan sekarang khawatir nggak bisa saya tepati. Ya, dan nanti orang-orang menghitung kekayaanmu loh. Iya. Ya, jadi ini. Yang jelas saya akan membesarkan usaha saya hari ini di percetakan. Kemudian membuat 1 atau 2 unit usaha baru. Dan yang hampir pasti yang sudah bulat, saya mau ternak kambing. Wah, itu cocok saya itu. Itu saya mau ternak kambing, betul. Karena saya sangat mencintai dunia peternakan. Oke. Itu kalau misalnya nanti saya masih di Amerika dan punya modal, saya pengen ikut serta yang peternakan kambing itu, prospeknya masih bagus. Insya Allah bagus. Iya. Alasannya karena kambing itu pakannya nggak beli. Tinggal kita nyiapkan sendiri gitu. Iya, kita nanam rumput. Kalau ayam kan pakannya beli pabrik. Ternak ikan pakannya beli pelet. Kalau kambing kita tanam sendiri. Tanam rumput sendiri. Iya. Dan kambing belum ada mafianya. Kalau ayam ada mafia ayam, sapi ada mafia. Kalau kambing tidak. Siap. Itu alasan saya. Jadi kembali ke politik dan punya peternakan kambing. Iya. Dan kembali ke politik itu kalau tenaga saya masih dibutuhkan. Allah masih lah, sama orang penting. Buku ini saya baca loh. Beliau membuat buku ini aja ya guys. Ini kata pengantarnya itu salah satunya ini dari Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Kalau nggak salah dia sekarang bakal calon wakil presiden. Cawapres. Wah. Ini. Alhamdulillah ya. Mau jadi pengantar buku saya. Ini ya berarti Saman tahu beliau udah lama dong. Saya sejak mahasiswa. Kenal beliau itu? Iya. Saya kebetulan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya ketua cabang PMI Wonosobo. Saat Caimin ketua pengurus besar PBPMI Jakarta. Di Jakarta Indonesia, dulu. Ya. Yang umum, ketua umum. Jadi saya itu yang mengkader Caimin sejak mahasiswa. Masih dekat sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Saya mau ke Amerika juga pamit, sowan beliau dan pamit. Sampai hari ini pun saya WA-an biasa dan beberapa saran saya juga diterima, termasuk saya matur sebaiknya tidak berpasangan dengan ini, sebaiknya dengan ini gitu saja. Ya, itu alhamdulillah juga sebagian dari saran saya itu kok menjadi kenyataan. Siap, Bah. Ini jadi ternyata Om Abdul Arif ini bukan politisi ecek-ecek ya. Ternyata mengagumkan sekali Om. Ya enggak lah, biasa aja. Kalau mengagumkan kan harusnya jadi. Saya kan belum jadi. Iya. Ya ini doa saya dan doa teman-teman misalnya nanti kembali ke politik bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Daripada yang kemarin. Amin. Ini yang utangnya segera lunas. Amin. Ini saya bilang amin itu bukan kampanye loh, saya doa ini. Amin. Wah ini Pak D no comment. Kalau Pak D yang itu no comment guys ya. Doa betul ini, doa betul. Karena ini Pak D ini sampai detik ini 3 calon presiden itu skornya sama menurut Pak D ya. Ya nanti menjelang pemilihan umum tanggal 14 Februari malamnya nanti Pak D akan live. Siapa yang Pak D coblos. Top. Saya dukung sikap Pak D. Gitu. Nah ini kita doakan beliau sukses di Amerika. Sampai everything lunas dan mendapat modal banyak untuk kembali ke politik di Indonesia. Dan saya banyak belajar dari Pak D, tidak hanya banyolanya, tetapi survivalnya. Bagaimana Pak D masak, bagaimana mengentertain tamu, bagaimana bersikap, attitude, menjaga relasi. Itu tanpa Pak D sadari, saya belajar. Sehingga sejauh ini saya sudah di Sudah di 9 restoran dalam waktu 2 tahun. Luar biasa. Wah ini kaget Pak D kalau ada pengakuan pindah 9 restoran dalam 2 tahun ini. Ya, 1 bulan ini saya pindah 5 restoran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 bulan pindah 5 kali restoran. Iya. Ya karena ini kan
lagi slow season. Jadi mencari saat yang tepat untuk mencari. Iya, enggak apa-apa itu. Jadi pada saat nanti winter season saya sudah settle di sana. Ada tempat yang settle. Betul, gitu. betul. Enggak apa-apa, memang mencari tempat yang nyaman uangnya, nyaman temennya, nyaman juragannya, nyaman servernya yang enak dilihat, itu memang perlu mencari, Om. Iya, dan selain belajar dari Pak D, saya juga belajar dari lingkungan di Amerika. Siap. Ya, kehidupan sosial, politik, ekonominya, saya juga belajar. Saya juga ikut kursus di beberapa universitas. Wow, saya pas di Williamsburg, Virginia, saya ikut kursus sejarah di William and Mary University. Saya juga belajar bahasa Inggris juga di sana, mendalami. Keren. Karena gratis, Pak D. Saya kerjanya kan dinner ya. Dinner berarti masuk sore, pagi kan saya gunakan untuk bergaul dengan banyak relasi. Karena ini kesempatan Tuhan yang diberikan saya untuk ada di Amerika. Saya manfaatkan. Karena Amerika ini sekarang adidaya dunia, pemenang Perang Dunia Kedua. Dia bisa menentukan apa aja. Betul. Pusat peradabannya di sini, pusat keuangannya di sini, pusat intelektualnya di sini. Saya berusaha untuk belajar sebanyak-banyak bekal yang saya bawa ke Indonesia nanti. Luar biasa ini. Beliau baru 2 tahun aja udah ini. Saya aja kalah loh. Saya itu kerja, pulang, mandi, tidur, berangkat lagi, pulang, kerja, mandi, tidur loh. Ini luar biasa, dan dia 2 tahun udah memiliki ini guys, Toyota Camry terbaru bro. Yang kemarin rusak. Luar biasa Om. Ini enggak terbaru. Tapi Toyota Camry bro. Jadi congratulations buat Mas Arif ini. Pak D udah dengar ceritanya semua. Sebagian bukunya udah saya baca. Perjuangan penjenengan luar biasa Pak. Ini terima kasih udah singgah di base campnya Pak D Danco. Terima kasih Pak D. Ini silaturahminya selalu dijaga. Siapapun yang pernah menginjakkan kakinya di base camp ini sudah Pak D anggap menjadi keluarganya Pak D. Nanti dapat warisan, nanti tak list ini ya warisannya, utang di sana berapa, utang di sini berapa ini. Dan ini pesan untuk teman-teman ex Garangan. Ini adalah pengakuan jujur dari saya. Jadi Pak D ini sebelum saya bertemu dengan setelah saya bertemu, ini tidak ada yang berbeda. Alhamdulillah. Jadi dia selama ini tidak melakukan pencitraan. Ya Pak D ya begini ya aslinya. Ya celeleannya, kehangatannya, persaudaraannya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan di Amerika sedang mencari pekerjaan atau sedang ada keperluan, kok tidak ada tempat menginap, silahkan ke sini. Silahkan datang ke sini. Yeah. Semula saya menganggap ini tawaran yang basa-basi. Kembang lambe gitu. Yeah. Ternyata tidak. No. Saya datang, disambut di pintu dengan terbuka. Silahkan. Om Ferdi Somba masak bakso. Saya belum minta disuguhi kopi. Saya belum minta disuguhi bakso. Bakso datang sama Om Ferdi Somba di sana. Dan itu. Dan baksonya itu bikin lambe saya jontor. Tapi pedasnya itu level kebanyakan. Jadi ini adalah sahabat teman-teman yang lahir batin. Yang betul-betul saya buktikan persaudaraan dan kehangatannya. Jadi teman-teman nggak usah sungkan. Garangan nggak usah sungkan. Iya, kesini aja. Anytime, siapa yang perlu waktu istirahat atau mau kemana terus transit ke sini semalam, ada kamar 1, 2, 3, 4, itu di atas sisa 20. Tapi hati-hati kalau di atas. Ya itu ada dulunya itu. Om Arif terima kasih. Ya terima kasih. Ini ex Garangan, ini sudah kita korek-korek. Bulan depan atau 2 bulan lagi kalau mampir ke sini lagi kita cerita-cerita yang lainnya yang lebih ini karena masih banyak cerita-cerita tentang kehidupan ya Om ya. Ini kan baru koma, belum titik. Betul. Jadi terima kasih. Besok kalau melanjutkan perjalanan hati-hati di jalan sampai di tujuan. Terima kasih. Matur nuwun. Ex Garangan, inilah obrolan kita dengan Mas Arif, mantan PLT Ketua DPRD Wonosobo tahun 2009-2014. Monggo mudah-mudahan. Yang sekarang jadi rakyat biasa. Ya, rakyat biasa di Amerika. Ya, jadi di Indonesia juga rakyat biasa. Jadi kita sebut ex Garangan. Sama saya angkat menjadi ketua ex Garangan cabang Wonosobo. Terima kasih Suhu. Matur nuwun ex Garangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jalan terus ya tadi ya?